Selamat berjumpa, saudara-saudara. Semoga semua sehat dan bahagia. Kali ini kami akan berbagi materi dengan topik pengembangan masyarakat veteriner. Berbicara mengenai pengembangan masyarakat veteriner, kita awali terlebih dahulu dengan membicarakan pengembangan masyarakat, baru kemudian pengembangan masyarakat veteriner. Pengembangan masyarakat atau community development merupakan suatu proses swadaya masyarakat yang diintegrasikan dengan usaha-usaha pemerintah setempat guna meningkatkan kondisi masyarakat di bidang ekonomi, sosial, politik, dan kultural, serta mensinergikan gerakan untuk kemajuan dan kemakmuran bangsa. Sebagai suatu metode atau pendekatan, pengembangan masyarakat menekankan adanya proses pemberdayaan, partisipasi, dan peranan langsung warga komunitas dalam proses pembangunan di tingkat komunitas dan antar komunitas. Saudara-saudara, bila kita lihat fenomena pengembangan masyarakat di dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya, dewasa ini banyak aktivitas yang dilakukan oleh berbagai kelompok atau organisasi bertujuan untuk mengembangkan masyarakat. Motifnya bisa bermacam-macam, dari sekedar memperkenalkan manfaat pemberdayaan masyarakat hingga mendorong tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Hal ini juga terjadi pada komunitas masyarakat veteriner. Komunitas masyarakat veteriner adalah kelompok orang yang memiliki keterkaitan dengan pemeliharaan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, seperti kelompok petani peternak, masyarakat yang bergerak dalam dunia peternakan, kesehatan hewan, serta produk-produk peternakan dan hasil olahannya. Termasuk di sini juga kelompok ahli, praktisi peternakan dan kesehatan hewan. Itu yang dimaksud dengan komunitas masyarakat veteriner. Tentu yang akan dikembangkan nanti atau yang akan diberdayakan nanti itu adalah pada komunitas masyarakat veteriner yang memang membutuhkan hal tersebut. Biasanya yang merupakan atau berasal dari peternak atau masyarakat kecil yang memang membutuhkan pendampingan dalam pengembangan mereka tentang pengetahuannya di bidang kesehatan masyarakat veteriner. Untuk memahami pengembangan masyarakat, kita akan melihat beberapa poin penting tentang pengembangan masyarakat. Pertama, pengembangan masyarakat pada dasarnya merupakan upaya pemberdayaan masyarakat melalui kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini, masyarakat adalah selain dia sebagai partisipan, juga sekaligus pemanfaat dari proses pengembangan atau pembangunan masyarakat itu sendiri. Jadi di sini pendekatan pembangunan atau pengembangannya itu adalah bottom up, yang merupakan lawan dari pendekatan pembangunan yang top down, yaitu pendekatan yang segalanya ditentukan dari luar komunitas masyarakat tersebut. Nah, dalam bottom up di sini pendekatan ditentukan dengan melibatkan komunitas masyarakat tersebut. Dalam pendekatan pengembangan masyarakat, dibentuk organisasi kemasyarakatan. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan oleh suatu organisasi umumnya menggunakan metode pendampingan kepada warga masyarakat. Pada pendampingan tersebut, biasanya diberikan berbagai pelatihan dan diikuti dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Contohnya, mungkin kita melakukan pendampingan terhadap peternak yang baru saja
mendapatkan musibah dengan adanya wabah African Swine Fever misalnya ya, gerubuk pada babi. Kita lakukan pendampingan dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan bagaimana melakukan biosekuritas, itu salah satu penanggulangan dari African Swine Fever. Kemudian kita lihat, kita ikuti, kita monitoring, kita evaluasi apakah penerapan biosekuritas itu sudah benar. Ya. Oleh karena itu, saudara-saudara, ya, peran komunikasi di sini menjadi strategis sekali dalam upaya pemberdayaan atau pengembangan masyarakat tersebut. Dengan memahami dasar dan strategi berkomunikasi yang baik, proses interaksi dalam pemberdayaan masyarakat veteriner akan berlangsung dengan lancar. Bila kita melihat pengembangan atau pembangunan masyarakat itu tidak lain adalah pemberdayaan masyarakat, maka pada kata pemberdayaan di sini ada unsur yang disebut dengan daya atau power. Oleh karena itu dalam bahasa Inggris disebut dengan empowerment. Jadi daya atau power ini kita akan upayakan dorong misalnya pada masyarakat atau komunitas yang memiliki daya 5 watt, kita berikan penguatan atau lakukan proses penguatan sehingga dayanya itu menjadi 100 watt. Itu contoh. Nah, di sini akan terjadi apa yang disebut dengan power transfer. Nah, tentu kita sebagai fasilitator atau pelaksana atau orang menyebutnya pekerja sosial dalam melakukan pemberdayaan pada masyarakat adalah mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat sehingga terjadi pemberdayaan tersebut dari daya yang semula 5 watt menjadi 100 watt. Saudara-saudara, dari sana kita akan mengenal adanya prinsip dalam pemberdayaan. Tatkala kita akan melakukan pemberdayaan masyarakat, sekurang-kurangnya 3 prinsip di sini harus diperhatikan. Pertama, kita harus mengidentifikasi diri, basis kekuatan kita sendiri. Kita tidak dapat membantu orang lain untuk memberdayakan dirinya tanpa terlebih dahulu memahami basis kekuatan kita sendiri. Itu prinsip yang pertama. Yang kedua, setelah tahu seberapa basis kekuatan kita untuk bisa memberdayakan orang lain, lalu fasilitasi orang lain tersebut untuk mengidentifikasi adanya basis kekuatan pada mereka sendiri, kemudian memetakan dan memprioritaskan perhatian mereka terhadap kekuatan yang dimiliki. Sedangkan prinsip yang ketiga adalah memungkinkan agar orang lain tersebut dapat membangun kapasitas mereka untuk menemukan solusi terhadap masalah yang mereka prioritaskan. Konsep pengembangan masyarakat dapat kita lihat adalah sebagai berikut. Pengembangan masyarakat adalah salah satu metode pekerjaan sosial. Itu konsep yang pertama. Tujuan utamanya memperbaiki kualitas hidup masyarakat, dilakukan melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada pada masyarakat, menekankan pada prinsip partisipasi sosial, ada interaksi aktif antara pekerja sosial dan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program. Jadi, masyarakat yang didampingi atau yang akan diberdayakan di sini harus aktif berinteraksi dengan pelaksana atau fasilitator atau pekerja sosial, baik mulai dari awal proses perencanaan sampai kepada evaluasi dari program yang kita tawarkan. Pengembangan masyarakat, saudara-saudara di sini, tidak hanya dilakukan oleh para pekerja sosial sesungguhnya, juga menjadi bagian dari kegiatan profesi-profesi lainnya. Termasuk di sini adalah oleh para ahli kesehatan masyarakat. Dalam hal ini yang kita bicarakan adalah ahli kesehatan masyarakat veteriner. Selain para sukarelawan dan
tipis pembangunan. Dalam wacana akademis, pengembangan masyarakat lebih dikenal sebagai community organization atau community development. Berbicara tentang pengembangan masyarakat veteriner, kita akan melihat terlebih dahulu bahwa dalam pengembangan masyarakat dapat kita telusuri terdiri atas dua konsep, yaitu pengembangan dan masyarakat. Ya, nanti tentu masyarakat yang kita bicarakan di sini adalah masyarakat veteriner yang sudah kita singgung di depan. Sekarang kita lihat konsep yang pertama, pengembangan. Pengembangan di sini merupakan usaha bersama dan terencana untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Sementara konsep masyarakat ini dapat diartikan dalam dua konsep. Satu, masyarakat sebagai sebuah tempat bersama, yakni sebuah wilayah geografi yang sama. Contohnya sebuah RT atau rukun tetangga, mungkin sebuah perumahan di daerah perkotaan atau sebuah kampung di wilayah pedesaan. Jadi masyarakat di sini dipandang konsepnya adalah sebagai tempat bersama-sama. Yang kedua, masyarakat sebagai kepentingan bersama. Konsepnya kita lihat sebagai kepentingan bersama, yakni kesamaan kepentingan berdasarkan kebudayaan dan identitas. Contohnya di sini, kepentingan bersama pada masyarakat veteriner. Misalnya, kepentingan bersama berdasarkan identifikasi kebutuhan tertentu, seperti misalnya pada kasus penanganan wabah flu burung, penanganan wabah rabies, di sini ada komunitas. Masyarakat di sini dilihat sebagai konsep kepentingan mereka bersama-sama untuk menangani wabah flu burung, rabies, ASF, African Swine Fever, dan masalah-masalah kesehatan masyarakat veteriner lainnya. Pekerja sosial atau pelaksana pengembangan masyarakat atau fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat, ya, dalam pengembangan masyarakat hendaknya menempatkan masyarakat itu sendiri sebagai sistem klien. Jadi kita anggap dia klien yang harus kita hadapi, dan sekaligus juga kita tempatkan bahwa masyarakat itu adalah sebuah sistem lingkungan. Sebagai sistem klien dapat bervariasi di sini. Dia sebagai klien mulai dari individu, keluarga, bisa kelompok kecil, bisa organisasi, atau sampai masyarakat luas. Sementara sistem lingkungan, ya, ini dapat berupa lingkungan dalam keluarga, lingkungan dalam RT, misalnya dalam rukun tetangga, lingkungan di tempat kerja, atau lingkungan di rumah sakit, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, pekerja sosial itu harus memiliki pengetahuan dan keterampilan tertentu. Pengetahuan di sini adalah menyangkut pengetahuan tentang masyarakat, pengetahuan tentang organisasi sosial, pengetahuan tentang bagaimana perkembangan dan perilaku manusia, pengetahuan tentang dinamika kelompok, pengetahuan tentang program sosial, termasuk juga pengetahuan tentang pemasaran sosial. Sementara keterampilan yang perlu dikuasai oleh para pekerja sosial atau fasilitator atau pelaksana pengembangan masyarakat itu adalah keterampilan dalam melakukan interview, keterampilan dalam hubungan sosial atau relasi sosial, keterampilan dalam melakukan studi sosial, karena di sini yang kita hadapi adalah masyarakat, jadi kita perlu memiliki keterampilan dalam melakukan penelitian atau studi tentang sosial, pengumpulan dan pengorganisasian dana, pengembangan dan evaluasi program, serta identifikasi kebutuhan. Selanjutnya, semua keterampilan tersebut dasarnya tidak lain adalah keahlian kita dalam berkomunikasi.
Salah satu program yang sering dilakukan oleh pelaksana atau pekerja sosial atau fasilitator dalam pengembangan masyarakat adalah peningkatan kapasitas klien atau capacity building. Dalam hal ini, pendidikan dan pelatihan, jadi kemampuan dalam pendidikan dan pelatihan merupakan keahlian yang sangat penting dimiliki oleh pelaksana atau pekerja sosial tersebut. Nah, tujuan program ini adalah untuk membimbing dan membantu klien dalam memperoleh informasi, ya, memperoleh pengetahuan atau keterampilan yang berguna bagi kehidupannya kelak. Ya. Penekanannya di sini tidak lain adalah ya, para pekerja sosial atau pelaksana pengembangan masyarakat atau fasilitator tersebut harus memiliki keahlian dalam pendidikan dan pelatihan. Saudara-saudara, kita akan mencoba mengenali PRA sebagai metode pengembangan masyarakat yang sudah banyak digunakan. Apa yang dimaksud dengan PRA? PRA adalah sebuah metode umum yang digunakan untuk pengembangan masyarakat, yaitu merupakan kependekan dari Participatory Rural Appraisal. Ini disingkat menjadi PRA. PRA dikenal sebagai cara untuk mengkaji atau memahami keadaan atau kondisi desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat. PRA melibatkan masyarakat dalam proses-proses pemikiran yang berlangsung selama kegiatan, perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi program pembangunan masyarakat. PRA sebagai pendekatan dan metode yang mendorong masyarakat pedesaan untuk turut serta meningkatkan dan menganalisis pengetahuan mereka mengenai hidup dan kondisi mereka sendiri agar mereka membuat rencana dan tindakan. Metode PRA ini merupakan penyempurnaan dari metode pendekatan partisipasi yang selama ini dipakai, namun dinilai kurang menggambarkan bentuk partisipasi yang sesungguhnya karena masih bersifat top down. PRA sejatinya adalah salah satu metode pendekatan yang tekanannya pada keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan rangkaian kegiatan. Dan PRA ya, adalah penilaian atau pemahaman masyarakat pedesaan yang dilakukan secara partisipatif. PRA sebagai metode pengembangan masyarakat itu dimaksudkan untuk pertama, partisipatori atau keikutsertaan. Masyarakat di sini ikut serta sebagai pemerakarsa, sekaligus dia juga sebagai peneliti nanti yang melakukan studi tentang kemampuannya, tentang masalahnya. Jadi ada partisipatori, ya, keikutsertaan dari masyarakat. Kegiatannya melibatkan semua pihak, prinsipnya mengutamakan yang terabaikan. Rural di sini dimaksudkan adalah dapat dilaksanakan di mana saja. Tidak hanya di desa, tetapi juga bisa dilakukan di kota. Appraisal ini menekankan pada proses belajar masyarakat dan tujuan praktis untuk pengembangan program. Bila kita lihat prinsip dari pelaksanaan PRA, ya, pertama adalah mengutamakan yang terabaikan. Berarti kita akan memprioritaskan masyarakat yang terabaikan terlebih dahulu untuk memperoleh kesempatan untuk berperan dan mendapat manfaat dari pembangunan. Yang kedua, pemberdayaan atau penguatan masyarakat. Masyarakat ditingkatkan kemampuannya untuk mengkaji keadaan, ya, keadaan dirinya maksudnya, kemudian mengambil keputusan dan menentukan kebijakan, langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Yang ketiga, masyarakat sebagai pelaku.
sementara orang luar ya sebagai fasilitator. Berarti masyarakat adalah pelaku utama dalam kegiatan ini, sedangkan orang luar itu tidak bisa dikatakan bertindak sebagai guru atau penyuluh, tetapi mereka adalah fasilitator belaka. Yang keempat, saling belajar dan menghargai perbedaan. Berarti di sini ada pengakuan terhadap pengalaman-pengalaman dan pengetahuan-pengetahuan masyarakat yang sifatnya tradisional. Ini yang akan didaya gunakan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Yang kelima, santai dan informal. Prinsip di sini menekankan bahwa kegiatan PRA harus diselenggarakan dalam suasana yang santai, yang luas, yang tidak memaksa, dan sedapatnya itu adalah informal. Sedangkan prinsip triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan yang multimetode yang dilakukan oleh para peneliti pada saat mengumpulkan data dan menganalisisnya. Berarti pada prinsip triangulasi di sini dilakukan proses pemeriksaan, ya, kemudian pemeriksaan ulang terhadap informasi untuk mendapatkan kedalaman atas informasi yang dikumpulkan. Jadi dilihat dari multimetode. Prinsip yang ketujuh, mengoptimalkan hasil. Berarti pekerja sosial atau fasilitator harus menetapkan dengan jelas jenis dan tingkat kedalaman informasi yang diperlukan. Kita optimalkan. Yang selanjutnya prinsip orientasi praktis. Berarti PRA di sini harus dilakukan untuk mengembangkan kegiatan yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah dan meningkatkan kehidupan masyarakat. Keberlanjutan dan selang waktu. Mengingat PRA bukan paket yang selesai dilakukan setelah informasi dianggap cukup, maka pada dasarnya PRA itu merupakan metode yang berkelanjutan yang mencoba menggerakkan potensi masyarakat. Prinsip ke-10, belajar dari kesalahan. Berarti, bila melakukan kesalahan itu adalah wajar. Namun yang terpenting untuk dilakukan adalah belajar dari kesalahan tersebut. Sedangkan prinsip yang ke-11 adalah terbuka. Berarti teknik PRA dipandang bukan sesuatu yang sudah selesai dan sempurna. Ya, oleh karena itu perlu dikembangkan sesuai dengan kondisi masyarakat. Pelaksanaan PRA di masyarakat itu meliputi beberapa tahap. Pertama adalah tahap integrasi. Di sini adalah merupakan tahap awal seorang pendamping memasuki suatu komunitas. Jadi, integrasi itu adalah tahap masuknya pada suatu komunitas. Kemudian berlanjut pada tahap kedua yang disebut dengan adaptasi. Tahap adaptasi ini adalah tahap saling diterima antara pendamping dengan masyarakat yang akan didampingi. Okay. Pendamping harus mampu menyesuaikan diri dengan kelompok masyarakat yang akan didampingi, baik itu secara sosial, secara budaya, secara norma yang berlaku, maupun tata cara perilaku adat yang berlaku di tempat kelompok tersebut. Tahap berikutnya adalah setelah integrasi dan kita beradaptasi, maka ada yang disebut dengan inventarisasi masalah. Ini merupakan tahap pengumpulan berbagai informasi tentang segala persoalan yang dihadapi oleh masyarakat yang kita dampingi. Ya. Kemudian, kalau ini sudah dilakukan, tahap berikutnya adalah apa yang disebut dengan problematisasi masalah. Di sini, jika pendamping sudah mendapatkan informasi tentang berbagai persoalan dan potensi masyarakat, ya, si pendamping sudah tahu ya dari inventarisasi masalah yang dilakukan dan juga potensi yang dimiliki oleh masyarakat, maka pendamping melakukan tahap pengembalian
masalah melalui proses yang disebut dengan problematisasi masalah. Pendamping dapat saja memberikan berbagai permasalahan yang ada di luar komunitas untuk dijadikan bahan diskusi dalam rangka mempertajam analisis persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Ya. Sehingga diharapkan nanti masyarakat semakin memahami persoalan yang dihadapinya. Tahap yang berikutnya adalah aksi. Tahap ini merupakan tindak lanjut dari tahap sebelumnya, di mana pendamping sudah mendapatkan berbagai informasi tentang persoalan yang mendasar yang dihadapi oleh masyarakat secara umum. Maka, untuk memberdayakan masyarakat, terutama dari sikap, maka mulailah pendamping melakukan kegiatan yang dianggap mampu dilakukan dan tingkat keberhasilannya cukup besar. Tahap berikutnya adalah evaluasi, adalah tahapan menilai tentang apa yang telah dilakukan secara bersama-sama untuk melakukan perbaikan pada kegiatan berikutnya. Sedangkan tahapan yang terakhir itu ada yang disebut dengan refleksi. Ini adalah tahap untuk melakukan introspeksi tentang segala sesuatu yang sudah dilakukan mulai dari tahap awal, integrasi sampai ke evaluasi. Pada tahap refleksi ini, semua harus dinilai, baik terhadap pelaku, terhadap program, ataupun kondisi sosial lingkungan yang turut mempengaruhi proses secara keseluruhan. Berdasarkan tahap refleksi ini, maka pendamping bersama-sama dengan masyarakat mulai melakukan kegiatan berikutnya yang dianggap perlu dilakukan. Pada kegiatan berikutnya, bisa saja kita tingkatkan volume dan bentuk kegiatannya. Demikianlah saudara-saudara tahap-tahapan dari pelaksanaan PRA di masyarakat. Dan demikian pula kalau kita ingin menerapkan metode PRA ini tatkala melakukan pengembangan atau pemberdayaan masyarakat veteriner. Permasalahannya saja yang berbeda, ya. Itu adalah masalah-masalah yang ada di seputar komunitas masyarakat veteriner. Ya. Salah satu yang penting sekali adalah bagaimana kita menyadarkan, ya, memberdayakan masyarakat terhadap kesehatan masyarakat veteriner, yaitu hal-hal yang dapat menyebabkan persoalan pada masyarakat yang berasal dari dunia hewan. Ya. Misalnya penyakit yang bersifat zoonosis dan lain sebagainya. Hal-hal seperti ini perlu kita lakukan atau masukkan dalam pemberdayaan masyarakat veteriner. Hal-hal yang perlu diperhatikan agar pelaksanaan PRA itu menjadi sukses. Satu, ya, para fasilitator ya, atau pekerja sosial harus bersikap sabar dan tidak mendominasi. Yang kedua, bersikap rendah hati dan menghargai peserta. Yang ketiga, upaya untuk melebur ke dalam kelompok. Yang keempat, mematuhi hal-hal tabu di masyarakat. Yang kelima, bersifat terbuka, bersikap sederajat, tidak menggurui, itu yang keenam. Yang ketujuh, bersikap akrab dan santai. Yang kedelapan, bersikap kreatif, karena kita adalah sebagai fasilitator, kreatif ya dalam memfasilitasi, dalam mendampingi kelompok masyarakat yang perlu diberdayakan. Sedangkan yang kesembilan, membiarkan masyarakat mendominasi. Jangan sebaliknya, jangan kita sebagai fasilitator atau pekerja sosial atau pekerja dalam pendampingan tersebut malah mendominasi. Sebaliknya biarkan, karena masyarakatlah yang akan kita berdayakan. Biarkan mereka mendominasi. Biarkan mereka menemukan persoalannya, biarkan mereka bisa memecahkan dan akhirnya mengembangkan dirinya. Itulah keberhasilan dari PRA. Yang terakhir, tidak memihak, tidak mengkritik, apalagi menyalahkan pendapat peserta. Itulah saudara-saudara hal-hal yang perlu diperhatikan agar pelaksanaan PRA itu sukses. Sekian topik kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Suksema.